Oh, dia kok kameranya mama. Timernya wis. Oh iya. Waduh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semangat sekali ya kelas 11 D ini ya. Lapar, Bu. Ibu jadi lapar. Iya. Tadi makan jam pertama. Tunggu MBG. Ini masih ada waktu banyak ya, masih ada 1 jaman ya. Banyaknya dikali ya, Bu. Banyaknya dikali. Bu, bukunya kok bagus. Belinya di mana? Di toko buku saya. Naisa ya. Iya. Pustaka benar 2000 sekali. itu mungkin. Cantik banget. Bukunya bukan gurunya. Tapi gurunya cantik kan ya hari ini? Iya, Cantik ya. Cantik kok, cantik kata Cantik ibu. ya. Karena perempuan. Itu Iya. perempuannya cantik. Gitu. Oke, kelas 11 D sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba periksa dulu ini. Siapa yang nggak masuk? Aulia. Aulia sih Tamam. Kita amam. Kenapa harus kita amam? Yang ketua kelas itu. Nama lengkap Bu itu. Oh, nama lengkap Aulia Aulia Rizky Rizky Tamam. Putra Putri. Cewek atau cowok? Campur. Oh, yang duduknya paling pojok ya? Iya, Ya. Itu kenapa sakit? Udah. Apa itu? Mungkin penyakit ya? Tapi ini kalian sudah berkunjung ke rumahnya atau mungkin di puskesmas atau di rumah Parah, sakit? Bu. Nggak boleh di- Enggak Bu, kemarin sudah live TikTok kok Bu. Oh, oke. Selain Rizky Tamam, selain apa tadi Aulia Rizky Tamam, siapa yang nggak masuk? Semua masuk. Inara Rusli. Inara Rusli, oke. Berarti selain itu masuk semua ya. Rahma ada ya. Ada Bu. Terus ini ada Nilna ada Nilna. Ada. Ada Cindy ada semua ya berarti ya. Oke, siap. Ada yang belum Ibu panggil absen? Ada. Siapa coba? Saya, Bu. Siapa yang nanya siapa? Absen berapa? Absen 25. 25 Arba ya, Arba Indah. Oke. Sama Bu Yanti dulu Bu Yanti. Yanti, Dayanti nih ya. Absen 40. Usi Bu, Usi juga belum. Usi siapa namanya? Firda Usi. Oh, Firda Usi. Oke, belum. Absen. Usnya Oh, absen 8. Oke. Udah ya. Oke, absen sudah Ibu ini bacakan. Terus selain itu, sebelumnya coba dilihat kanan kiri, ditengok apakah bangkunya, suasana kelasnya sudah bersih. Mungkin ada sampah di mejanya. Di mejanya ada tumbler atau ada bekal. Coba bekalnya ditaruh di laci dulu. Yang bawa bekal taruh di laci dulu. Sudah, Bu. Taruh di laci dulu ya. Ya, boleh kalau di jam itu biasanya boleh minum tapi tidak boleh makan. Karena makan ada jamnya. Set pertama bisa ke kantin, set kedua MBG. Jadi karena ini bahasa Indonesia itu di jam kedua, jam yang sangat akan mengantuk ya. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan materinya. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sedikit menyinggung yang bab selanjutnya. Kemarin kan sudah ada cerpen, kita telah mengenal tentang cerpen, kita mengenal apa itu pengertiannya, ciri-ciri, struktur, unsur dan lain sebagainya. Dan kemarin kita juga sempat membuat sebuah cerpen. Nah, kali ini di bab ketiga atau bab terakhir itu kita belajar tentang, ada yang tahu? Sudah ada ya di PowerPoint-nya teks kita. Bu Rama sama Firda ngobrol Bu. Rama, Firda, kalian itu duduk di depan ya? Iya, Bu, Duduk di maaf. depan. Iya. Nah, tadi bahasa BG. kontrak belajarnya masih ingat. Dilarang untuk membuat forum di dalam forum. Kontrak belajarnya. Oke. Buat main Bu. Hukum. Di sesi akhir tak kasih kuis dadakan untuk Rama sama Firdaus ya, bisa ini ya disimak ya. Oke, di kelas 10 kalian sudah pernah
diajar tentang teks berita, penganalisis teks berita, apa itu pengertian unsur dan sebagainya. Nah, di kelas 11 ini kalian akan lebih spesifiknya itu akan belajar tentang bagaimana sih teks berita tersebut bisa dialih fungsikan menjadi sebuah video berita. Nah, alih fungsi ya. Jadi kalau di kelas 10, kelas 10 itu teks berita. Jadi kalau di kelas 11 itu video vlog atau berita. Nah, difokuskan di sini tujuan pembelajaran kita. Oke, langsung saja ya kelas di video vlog. Ini kelihatan semua ya? Jelas ya? Oke. Iya, kenapa? Toilet. Boleh ke toilet, jangan lama-lama ya. Langsung kembali ke kelas lagi. Oke. Tentang seni menayangkan berita, keterampilan presentasi jurnalistik. Oke, sebelumnya ada yang pernah mendengar kata jurnalistik? Belum. Sama sekali di kelas 10 belum pernah diajar? Lupa. Oke. Jurnalistik, kalau jurnalis itu dari kata jurnalis ya. Jurnalis itu seseorang yang Buat jurnal. Oke, bisa jadi ya. Oke, ditampung dulu. Boleh membuat jurnal. Selain itu, membuat karya tulis berupa koran. Oke, boleh koran, artikel, berita, blog dan sebagainya. Ya, yang tujuannya Tik apa? tik hiburan ya. Belum selesai. Oke, jurnalis itu seseorang yang melakukan kegiatan. Ya, jurnalis itu seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Dan jurnalis itu apa? Jurnalistik itu sebuah tulisan atau karya yang dibuat atau dianalisis dari seorang jurnalis. Nah, biasanya seorang jurnalis ini pandai untuk menampilkan sebuah berita. Dan banyak ya jurnalis ini, ada wartawan, reporter, terus ada lagi yang namanya narasumber, terus di editor dan lain sebagainya. Nah, itu tentang seni menayangkan berita. Nah, mengapa presentasi itu penting? Presentasi berita itu penting. Ya, gambarnya kenapa? Bagus ya? Kok berita nggak pakai jilbab? Berdosa. Oh, itu saya itu. Terlalu ini ya. Buka hijab ya. Kenapa nggak pakai? Penggambaran saja. Intinya penggambaran saja. Aslinya tidak seperti ini ya. Cuman penggambaran. Oke, next. Mengapa presentasi berita itu penting? Nah, di dalam dunia yang serba cepat, kadang penyampaian berita yang efektif itu sangat krusial. Tahu krusial ya? Penting, sangat detail. Nah, kenapa? Karena keterampilan presentasi jurnalistik itu bukan hanya tentang membaca naskah, tetapi juga tentang yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, kalau semisal kalian membaca berita nih atau artikel atau caption tentang mungkin ada video kecelakaan terus ada captionnya, keterangannya. Nah, itu kalau semisal ada satu noise, ada yang kurang, misal tanggal kejadian atau tempat yang kurang, kan kalian bertanya-tanya, kok gak jelas, ya kan? Kok gak jelas videonya, beritanya kok kayak hoax gini. Nah, jadi kan pertanyaan seperti itu tetap muncul. Terus selanjutnya ada membangun kredibilitas. Tahu kredibilitas? Kredibilitas, suatu yang bisa dipercaya, yang kredibel. Nah, kenapa Bu kok berita itu harus kredibel? Ya, kalau semisal kalian melihat di televisi atau membaca berita di koran, kalau nggak kredibel, kalau nggak bisa dipercaya, bisa jadi berita yang baik atau enggak? Enggak ya. Berita itu akan justru berita itu akan menjadi sebuah katakanlah isu atau kasus yang bisa nanti arahnya ke tindak pidana, ada hukumnya. Jadi ada kode etik jurnalistik gitu. Nah, selanjutnya selain membangun kredibilitas, itu ada menarik perhatian audiens. Audiens, tahu ya audiens? Pemirsa atau enggak kalian ini, ibu di sini sebagai pembicara, kalian sebagai audiens. Nah, oke. Kenapa Bu kok
berita kalau presentasi itu harus menarik perhatian audiens. Bayangkan kalau semisal ibu di sini presentasi terus ini ada orang di depan, tapi kalian tidak ada mungkin ngantuk, ada yang tidak memperhatikan, itu kan kesannya kayak ibu ceramah, bukan sesi presentasi namun ceramah, ya kan? Tidak ada komunikasi dua arah. Oke, selanjutnya menginspirasi pemahaman. Nah, kalau kalian baca berita, kalau kalian nggak memahami berita itu, kalian pasti akan bingung apa yang akan kalian serap, apa yang akan kalian saring dari berita itu. Next ya. Nih, berita yang menarik, anatomi berita yang menarik, elemen penting dalam penulisan berita. Yang pertama ada struktur piramida terbalik, tahu ya? Struktur piramida terbalik seperti ini. Ada di sini ada bagian inti, terus ini isi, ini penutup. Jadi sistemnya piramida terbalik. Terus selain itu ada fakta akurat. Berita itu harus sesuai fakta, harus akurat, harus benar-benar dia terverifikasi oleh sumber terpercaya. Terus hindari opini pribadi. Nah, kalau kalian menyajikan sebuah berita, apalagi nanti video vlog, itu kalian harus benar-benar menginformasikan suatu hal yang benar. Jadi jangan dibuat-buat, jangan berita yang palsu, jangan yang hoax, gitu. Terus ada bahasa jelas dan padat. Terus judulnya menarik. Nah, next ya.